Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM L1A1201113 dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas fisiologi saya. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis tumbuhan. Kadar kecil yang dimaksud berada pada kisaran 1 milimol per liter sampai 1 mikromol per liter. Penggunaan istilah hormon sendiri menggunakan analogi fungsi hormon pada hewan. Namun, hormon tumbuhan tidak dihasilkan dari suatu jaringan khusus berupa kelenjar buntu atau endokrin sebagaimana hewan, tetapi dihasilkan dari jaringan non-spesifik atau biasanya meristematik yang menghasilkan zat ini apabila mendapat rangsangan. Penyebaran hormon tumbuhan tidak harus melalui sistem pembuluh karena hormon tumbuhan dapat ditranslokasi melalui sitoplasma atau ruang antar sel. Hormon tumbuhan dihasilkan sendiri oleh individu bersangkutan atau endogen. Pemberian hormon dari luar sistem individu dapat pula dilakukan atau eksogen. Pemberian secara eksogen dapat juga melibatkan bahan kimia non-alami atau sintetik tidak terbuat dari ekstraksi tumbuhan yang menimbulkan rangsangan yang serupa dengan fitohormon alami. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi perbedaan dari hormon hewan, dipakai pula istilah zat pengatur tubuh tumbuhan atau bahasa Inggrisnya plant growth regulator atau substances bagi hormon tumbuhan. Hormon pada tumbuhan ini pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Aplikasi zat pengatur tumbuh dalam pertanian modern mencakup pengamanan hasil seperti penggunaan skikol untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung, memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas produk, atau misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji, atau meragamkan waktu berbunga, misalnya dalam aplikasi etilena untuk menyeragamkan pembungaan tanaman, buah musiman, untuk menyebut beberapa contohnya. Terdapat ratusan hormon tumbuhan atau zat mengatur tumbuh atau ZPT yang dikenal orang, baik yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan sendiri atau endogen maupun yang dihasilkan oleh organisme non-tumbuhan atau yang sintetis buatan manusia atau eksogen. Pengelompokan dilakukan untuk memudahkan identifikasi dan didasarkan terutama berdasarkan efek fisiologis yang serupa, bukan berdasarkan kemiripan struktur kimia semata. Mengikuti kesepakatan banyak ahli, terdapat 5 kelompok utama hormon tumbuhan, yaitu auksin atau AUX, sitokinin atau CK, giberelin atau asam giberlat atau GA, etilena atau etena atau ETH, dan asam absitat, asik ABA. 3 kelompok yang pertama cenderung bersifat positif bagi pertumbuhan pada konsentrasi fisiologis. Etilena dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, dan asam absitat terutama merupakan penghambat atau inhibitor pertumbuhan. Selain kelima kelompok itu, dikenal pula kelompok-kelompok lain yang berfungsi serupa hormon tumbuhan, namun diketahui bekerja untuk beberapa kelompok tumbuhan saja atau merupakan hormon eksogen, yaitu brasinoteroid, asam jasmonat, asam salicitat, poliamina, dan kriptin. Beberapa senyawa sintetik berperan sebagai inhibitor atau penghambat perkembangan. Alfinis merupakan senyawa yang berfungsi mempengaruhi
perbesaran sel, pembentukan tunas, dan menumbuhkan akar. Auksin juga berfungsi mempromosikan produksi hormon lain dan bersamaan dengan sitokin mengatur pertumbuhan batang, akar, dan buah sekaligus mengubah batang menjadi bunga. Auksin dicirikan sebagai substansi yang merangsang pembelokan ke arah cahaya atau fotonasti pada biosay terhadap coleoptile Havert atau Havena sativa pada suatu kisaran konsentrasi. Kebanyakan auksin alami memiliki gugus indol. Auksin sintetik memiliki struktur yang berbeda-beda. Beberapa auksin alami adalah asam indolasetat atau IAA dan asam indol butirat atau BAA. Auksin sintetik atau dibuat oleh manusia banyak macamnya. Yang umum dikenal adalah asam naftolasetat atau NAA, asam beta naftosiasetat BNOAA, asam 2,4 diklorofenoksitet 2,4-D dan asam 4-klorofenoksiteter 4-CPA 2,4-D juga dikenal sebagai herbisida pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Fungsi auksin ialah merangsang perpanjangan sel, merangsang aktivitas kambilum, merangsang pembengkokan batang, merangsang partenokarpi, dan merangsang dominasi alikal. Zat pengatur tubuh atau hormon fitohormon pertumbuhan merupakan senyawa organik yang bukan hara ZPT dalam jumlah sedikit dapat memacu, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Zat pengatur tumbuh memberikan kontribusi penting di dalam dunia pertanian. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.